Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita bertemu lagi di kuliah keamanan mobile. Nah, di pertemuan ketiga ini, topik yang akan kita bahas tentang privacy. Small world, big consequences. Nah, kira-kira seperti apa sih topik tentang privacy ini di dunia mobile atau mobile world kali ini ya? Sebagai pengantar, kehidupan kita di dunia mobile saat ini sudah seperti bahan pokok sehari-hari. Ya, mulai kita baru bangun tidur, yang pertama kali kita lihat itu atau kita periksa adalah ya perangkat mobile kita atau smartphone kita misalkan. Kemudian kita cek status-status di media sosial kita. Siapa yang mengirim pesan, siapa yang nge-like, siapa yang nge-tag kita. Kemudian juga kita menggunakan speaker Bluetooth untuk menjalankan atau mendengarkan musik dan berbagai macam perangkat-perangkat mobile yang dekat dengan kita lah. Apalagi ketika kita berada di luar atau di jaringan publik. Ya teman-teman mungkin pernah mengalami bagaimana kita connect ke internet di cafe misalkan, atau di rumah makan, atau di kampus kita sendiri, bahkan di kantor kita. Semuanya hampir terkoneksi dan saling terhubung. Nah, di sini kita harus paham seberapa pentingnya privacy yang ada pada diri kita sendiri. Ada beberapa perbedaan antara dunia fisik atau dunia di mana kita tinggal saat ini dengan dunia digital yang memang saat ini sih kita sudah hidup di dunia ini ya. Tapi ada perbedaan nih antara keduanya. Nah, kalau misalkan di dunia fisik atau physical world, itu secara individu, kita dapat saling mengenal dengan cara melihat. Contoh misalkan, jika saya ingin menyapa si A, maka saya dengan penglihatan saya, itu bisa mengetahui, oh, ternyata itu si A. Maka saya bisa langsung sapa, hai A. Nah, untuk pembuktian bahwa kita adalah orang yang benar, biasanya kita akan memperlihatkan identitas kita yang ada di KTP misalkan, atau kartu tanda penduduk, bisa di SIM, bisa juga di paspor, atau kalau teman-teman masih kuliah, bisa gunakan KTM atau kartu tanda mahasiswa. Nah, cuman permasalahannya adalah, kalau misalkan semua kartu-kartu identitas kita disimpan di dalam dompet, kemudian dompet kita dicuri oleh orang, maka si pencuri itu bisa mendapatkan dompet yang berisikan semua identitas-identitas kita. KTP, SIM, KTM, dan seterusnya. Nah, dari situ, mereka atau si pencuri tadi, dia akan mengetahui identitas kita seperti ya nama lengkap kita siapa, kemudian juga alamat kita ada di mana, tanggal lahir kita, pekerjaan, dan seterusnya. Nah, tapi berbeda dengan di digital world. Kalau kita bicara dunia digital atau digital world, identitas yang kita gunakan itu dia berbentuk informasi digital. Yang mana informasi digital ini kita bisa gandakan, kemudian kita bisa modifikasi, kemudian kita bisa analisis, dan kita bisa lacak informasi-informasi digital ini. Berbeda kan dengan physical world ya? Yang jadi masalahnya apa kalau di digital world ini? Berarti orang-orang di seluruh penjuru dunia, manapun ya, mau dari kutub utara sampai kutub selatan dan seterusnya, itu dapat mencuri data kita. Karena tadi sifatnya sudah digital. Terus kemudian dia bisa menambahkan informasi-informasi palsu atau fake information tentang kita sendiri. Nah, data-data yang sudah dicuri oleh si pencuri yang ada di entah di mana itu dapat diperjualbelikan di black market yang ada di internet. Jadi kalau teman-teman pernah dengar isu-isu ada jual data nih, data dari perusahaan A, atau data dari pemerintah B, dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh dari bahayanya
informasi digital yang ada di dunia internet saat ini. Kenapa harus data yang dicuri? Nah, ini mungkin teman-teman punya pertanyaan kayak gini kan ya. Kenapa nggak uang misalkan? Kenapa nggak sertifikat rumah? Kenapa nggak mobil, motor, dan seterusnya? Nah, coba perhatikan. Dengan identitas digital kita, orang lain itu dapat menjadi diri kita sendiri. Bayangin, horor nggak? Serem kan? Kalau teman-teman nyuri mobil misalkan, contohnya ya, bukan beneran nyuri tapi ya. Kalau teman-teman misalkan nyuri mobil, ya paling mobilnya dijual atau diketeng misalkan, diperjualbelikan dan seterusnya dapat uang, kelar. Tapi kalau misalkan kita beli data seseorang, kita bisa saja melakukan impersonasi menjadi orang itu. Sekarang kalau kita bikin sosial media, gratis kan? Ya sudah, tinggal kita registrasi, kemudian namanya kita pakai nama si korban, alamatnya juga kita kasih alamat si korban, fotonya tinggal kita searching di Google, kita copas misalkan, kita masukin ke media sosial kita, dan kita mengaku-ngaku sebagai si korban tadi. Itu betapa mengerikannya. Kasus-kasus yang namanya identity thief atau pencurian identitas. Nah, itu kalau kita gunakan di media sosial. Kalau kita gunakan di hal yang lain, misalkan, teman-teman bisa saja mendapatkan kredit atas nama si korban. Atau misalkan ingin melakukan pinjaman online atau pinjol, pakai data si korban. Ya, membeli kendaraan atau barang-barang elektronik, mau kredit, mau cash, biasanya sih kredit ya. Itu kita bisa pakai atas nama si korban. Jadi tagihannya itu ke korban. Barangnya kita ambil, tagihannya ke korban. Itu kan betapa mengerikannya. Yang namanya data itu kalau dicuri oleh orang lain. Nah, termasuk data-data yang ada di perangkat mobile kita. Pasti banyak lah data-data pribadi atau data-data penting yang ada di dalam perangkat mobile kita. Taruhlah smartphone misalkan ya. Itu kan sangat berharga banget bagi kita sendiri dalam melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Teman-teman melakukan jual beli misalkan, order ojek online, kemudian meeting misalkan di perusahaan dengan orang lain dan seterusnya. Nah, tapi sebaliknya, data digital kita itu akan sangat berharga bagi orang lain yang bertujuan untuk mengambil keuntungan bagi mereka sendiri dan pastinya merugikan kita sebagai pemilik data. Nah, inilah kenapa data itu sangat penting sekali untuk dijaga. Dan dari sudut pandang si penyerang atau si penjahat itu, ya data itu memang sesuatu yang sangat worth it banget untuk dicuri. Oleh karena itu, ya kita harus bisa menjaga atau melindungi data-data pribadi kita. Teman-teman pernah dengar yang namanya cookies? Yes. Pasti sudah tidak asing lagi kalau teman-teman kuliah di informatika atau di teknik komputer, ya itu tidak asing lagi ya dengan kata cookies ini. Nah, contohnya misalkan kita lagi mengunjungi sebuah website lah, taruhlah website e-commerce misalkan ya. Kemudian kita beraktivitas di sana, cari barang, klik sana, klik sini, kemudian juga kita ingin melihat barang-barang yang lainnya, searching, dan seterusnya. Pokoknya kita lakukan aktivitas terhadap website e-commerce itu. Nah, informasi-informasi tentang aktivitas atau aksi-aksi kita, klik barang ini misalkan, terus klik barang itu, dan seterusnya, itu akan tersimpan. Nah, di mana disimpannya? Disimpannya ke dalam yang namanya cookies. Nah, cookies ini ada dua jenis. Yang pertama ada session cookie, kemudian yang kedua itu ada persistent cookie. Kalau session cookie, informasi yang disimpan itu disimpannya di dalam memori sementara. Artinya apa? Artinya kalau kita close web browsernya, kita matiin komputer kita, informasi di dalam session cookie itu akan hilang. Nah, tapi berbeda dengan yang namanya persistent cookie. Kalau persistent cookie,
informasi yang ada di dalam cookie ini, dia tidak akan terhapus. Dan juga dapat disimpan di dalam komputer kita dalam jangka waktu yang lama. Bisa sebulan, bisa 3 bulan, bisa setahun, bisa sampai komputer kita kena virus, dan seterusnya. Ya, itu yang membedakan antara session cookie dan persistent cookie. Nah, tujuan dari session cookie ini ada 2. Yang pertama, itu untuk mempermudah kita ketika kembali lagi menggunakan website e-commerce itu. Nah, jangan heran ketika kita mengakses website tersebut, serasanya lebih cepat. Kita klik ini, tiba-tiba muncul gambarnya. Teng, kita klik halaman home-nya, tiba-tiba langsung muncul. Nggak usah nunggu loading lama. Nah, itu biasanya tersimpan di session cookie-nya. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk membantu si pemilik website e-commerce-nya untuk memberikan suggest. Ya, memberikan suggest yang spesifik terhadap kebutuhan kita. Nah, ini juga jangan heran kalau teman-teman besoknya masuk lagi ke website e-commerce tersebut, tiba-tiba muncul suggest produk yang kemarin kita klik atau yang sejenisnya. Dengan harga yang murah, bahkan ada harga diskon dan seterusnya. Ya, itu adalah tujuan utama dari session cookies. Nah, tapi ada sisi gelapnya nih dari cookies. Sisi gelapnya apa, Pak? Sisi gelapnya itu adalah ada sebagian jenis cookies yang memang sengaja dibuat untuk mengambil informasi tentang kita, kemudian dikirimkan informasi tersebut ke server manapun tanpa sepengetahuan atau izin dari kita sebagai si pemilik informasi. Nah, tujuannya pasti udah nggak baik nih, tujuan dari cookies seperti ini nih. Dia bisa mencuri username password kita, dia bisa mencari atau men-tracking lokasi kita ada di mana, dan seterusnya. Intinya adalah yang dilakukan oleh cookies jenis ini pasti akan merugikan kita. Nah, sekarang saya akan tunjukkan salah satu kasus yang dulu itu sempat heboh sekali. Mungkin teman-teman baru pernah dengar ya, ada kasus yang dihadapi oleh Dave Cross. Yes, kasusnya ini berhubungan dengan identity theft and fraud. Jadi pencurian identitas dan penipuan. Nah, ini yang bikin kehidupan si Dave Cross ini terbalik dari yang awalnya di atas menjadi di bawah. Sengsara banget. Dalam waktu 6 bulan, bayangin. Jadi bayangin ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman di sini jadi Dave Cross, semua tagihan belanja, tagihan judi online ya, kemudian tagihan-tagihan layanan-layanan telepon, internet, dan seterusnya, itu ditagihkan ke kartu debitnya si Dave Cross, atau Anda lah, misalkan sebagai Dave Cross-nya. Bayangin, dalam 6 bulan tagihan Anda adalah $900.000. Gimana perasaannya? Shock? Bingung? Ya pastilah, marah pasti. Tapi mau marah gimana? Wong tagihannya adalah atas nama kita kok. Walaupun kita bilang kita tidak melakukan itu, kita tidak pernah judi online atau gambling, tetapi secara transaksional, secara buktinya, nama kita ada di sana. Gimana caranya kita bisa mengelak? Dan yang lebih mirisnya, si Dave Cross ini, dia harus melunasi hutang-hutangnya. Nah, sekarang saya ingin dengar pendapat teman-teman dari kasus ini. Gimana pendapat teman-teman? Tolong tulis di kolom komentar ya. Atau bisa juga nanti sampaikan ketika kita bertemu di kelas. Sekarang kita kesampingkan dulu masalah kasus tadi. Good idea, tapi mixed result. Yep, penggunaan perangkat-perangkat mobile itu suatu ide yang sangat brilian kalau kata saya. Apalagi zaman sekarang. Ketika sebuah perusahaan sudah menerapkan home office, kemudian juga
kampus-kampus sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Ini adalah suatu ide yang brilian, yang sangat luar biasa. Karena teknologi ini dapat memudahkan kita berkomunikasi tanpa terikat dengan kabel pastinya, dan juga dapat berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Itu yang kita rasakan selama ini. Nah, tapi yang harus teman-teman ingat bahwa ada sisi negatif dari teknologi ini, teknologi mobile ini. Nah, sisi negatifnya apa, Pak? Nah, sisi negatifnya itu adalah mereka dapat mengizinkan dunia. Artinya apa mereka ini? Mereka ini adalah perangkat-perangkat mobile tersebut. Ketika sebuah perangkat mobile sudah terhubung ke internet, maka perangkat mobile itu juga mengizinkan semua orang yang ada di dunia untuk dapat terhubung dengan kita, bahkan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari kita. Ini yang bahaya. Perhatikan statistik di depan. Kalau teman-teman lihat, Indonesia ada di peringkat berapa? Yes, peringkat keempat. Wah, bagus dong, Pak. Bagus. Tapi lihat dulu judulnya. Di depan itu adalah 8 negara dengan pengguna smartphone terbanyak di dunia tahun 2022. Indonesia peringkat keempat. Pertama China, yang kedua India, yang ketiga US, dan yang terakhir adalah Indonesia. Ya, artinya apa? Artinya pengguna smartphone itu sangat membludak sekali di Indonesia, apalagi di dunia. Jadi sisi negatif tadi itu pasti akan terjadi. Orang-orang yang terhubung ke smartphone kita, orang-orang yang terhubung ke perangkat-perangkat mobile kita, itu bisa saja terjadi. Karena ya masifnya atau explosion number of smartphone yang ada di dunia ya seperti ini. Kenapa orang berlomba-lomba menggunakan atau memiliki smartphone? Ya jelas dari sisi fungsinya itu sendiri. Jadi selain sebagai untuk telepon, smartphone juga bisa digunakan untuk mencatat alamat buku atau address book, kemudian juga dipakai untuk kamera. Kan banyak ya smartphone yang kameranya itu udah nggak masuk akal deh. Ada yang sampai 64 megapiksel dan seterusnya. Itu ngalah-ngalahin kamera digital ya. Kemudian dipakai untuk browsing di internet, dipakai untuk aktifin alarm di jam, dipakai untuk main game, dipakai sebagai koleksi buku atau perpustakaan buku, biasanya bentuknya e-book, sebagai pemutar musik atau jukebox. Dan juga teman-teman bisa gunakan sebagai activity planner. Jadi dicatat kegiatan-kegiatannya untuk besok apa saja, nanti ada remindernya dan seterusnya. Worth it kan secara fungsinya. Nah inilah alasan orang-orang lebih memilih smartphone dibandingkan dengan misalkan komputer rumah atau PC atau laptop mah. Nah, kemudian the apps is massive. Oh ya, pasti. Aplikasi-aplikasi mobile yang ada di toko-toko, misalkan kalau di Apple itu ada App Store. Terus di Android ada yang namanya Play Store. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di sini, toko-toko ini, itu sangat banyak sekali. Jadi teman-teman tinggal buka Play Store atau App Store, kemudian tinggal pilih aplikasinya, install, dan teman-teman bisa langsung gunakan aplikasi itu sesuai dengan fungsinya. Nah, di saat yang bersamaan, aplikasi-aplikasi tersebut kadang bisa mengandung malware atau dikenal sebagai malware di perangkat kita. Nah, yang lebih bahaya itu adalah malware-nya itu bisa saja tanpa peringatan apapun. Jadi, jangan sampai teman-teman install aplikasi, kemudian tiba-tiba aplikasinya itu mempunyai malware-nya masuk ke dalam smartphone kita. Ada saja yang seperti itu. Atau yang lagi booming sekarang di Indonesia itu kasus APK. Ada yang mengirimkan file APK, ada yang mengirimkan file PDF, ada yang mengirimkan file bentuknya apa, dan seterusnya. Kalau kita klik, kemudian kita install, ya kelar smartphone kita. Karena di dalamnya ada malware.
Nah, biasanya aplikasi-aplikasi yang di-download pada independent provider misalkan, atau third party store yang bukan toko-toko legal ya, selain App Store dan Play Store misalkan, nah itu punya risiko malware sendiri. Jadi hati-hati ketika menginstal aplikasi dari selain store-store yang legal. Nah, jika malware tadi itu berinteraksi dengan perangkat kita, maka si malware tadi itu akan meminta persetujuan atau izin untuk mengakses resource yang ada di perangkat kita. Ketika kita allow, ketika kita izinkan, maka smartphone kita akan terinfeksi dengan malware dan malware tersebut akan mencuri semua data-data pribadi yang ada di smartphone kita. Ini yang ingin kita cegah sebenarnya. Sekarang kita akan lihat kira-kira siapa saja yang memiliki data kita. Nah, di sini saya turunkan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah application developer, di mana orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang mengembangkan aplikasi ini sebenarnya dia punya tujuan-tujuan tertentu kan. Misalkan bikin game, bikin aplikasi-aplikasi untuk keuangan, bikin aplikasi untuk kegiatan sehari-hari dan seterusnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan mereka atau si developer tadi itu bisa mendapatkan akses ke data kita melalui aplikasi yang dikembangkan oleh mereka. Mungkin saja. Makanya, kalau teman-teman install aplikasi, baca dulu ketika ada notifikasinya. Misalkan, aplikasi kamera, itu ingin mengakses kamera. Oke, itu secara logika benar. Tapi kalau dia ingin mengakses misalkan address book kita atau phone book kita, apakah kita izinkan? Mendingan jangan diizinkan. Terus gunanya apa sih aplikasi kamera? Terus gunanya apa aplikasi kamera tersebut mengakses address book kita? Nggak make sense kan? Makanya baca dulu baru kita allow atau deny. Ya, jangan allow semuanya gitu ya. Sehingga kita nggak mau kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di smartphone kita atau perangkat mobile kita. Nah, yang kedua, government atau pemerintahan. Namanya masyarakat ya harus patuh terhadap aturan-aturan atau kebijakan pemerintah. Oke? Nah, tapi ketika pemerintah membuat sebuah aturan atau membuat sebuah kebijakan yang mengharuskan kita mengirimkan data kita pribadi, jelas data kita akan berada di mereka. Ya, karena kita nggak bisa apa-apa. Contoh misalkan, ini contohnya misalkan, untuk mendapatkan raskin atau mendapatkan bantuan dari pemerintah, kita harus ngasih kakak kita harus mengisi data pribadi kita, dan seterusnya. Oke, nggak ada masalah karena aturannya seperti itu. Barangnya dapat, bantuannya dapat, kemudian kita barter dengan data kita ke pemerintahan. Cuman yang harus diingat adalah seberapa aman pemerintahan tersebut bisa menjaga data-data pribadi kita. Itu pertanyaan kita ya. Kemudian yang ketiga adalah retailer. Nah, retailer atau penjual ya, pemilik toko atau penjual itu memiliki sistem marketing yang lebih dekat, yang lebih close dengan para pelanggannya. Pastilah. Apalagi kita sering belanja di sana. Kalau teman-teman dikasih diskon, pasti akan balik lagi kan. Yes, itu adalah marketing di sana bermain. Nah, tapi bagaimana jika kita dapat diskon, tetapi kita harus mengisikan form, di mana di form itu ada data-data pribadi kita. Kita isi, kemudian kita submit, dapat sih diskonnya 20% misalkan, atau 20% dan seterusnya, kita bisa pakai, kita beli dan seterusnya. Nah, tapi di situ artinya kita membarter barang yang ingin kita beli dengan data pribadi yang benar-benar privacy bagi kita. Demi satu barang kita jual. Worth it nggak?
Ya silakan teman-teman yang tentukan. Kemudian yang keempat adalah social networking. Nah ini yang paling yang paling horor sih kalau kata saya ya. Nah, siapa di sini yang tidak bermain media sosial? Pasti nggak ada yang angkat tangan ya. Semuanya bermain media sosial. Teman-teman di sini pasti akan dengan senang hati memberikan data pribadi kalian ke sosial media. Bahkan tanpa harus disuruh atau diminta. Yes, kalian dengan sadarnya membagikan nama lengkap kalian misalkan, kemudian kalian dengan sadar membagikan tanggal lahir kalian, kemudian dipublish, semua orang bisa lihat. Oke? Menarik kan? Nah inilah yang saya bilang horornya itu. Tanpa diminta, tanpa dibarter, kalian dengan sadar memberikan data pribadi kalian ke sana. Nah di sini tolong bagi teman-teman yang menggunakan sosial media, mulai difilter apa yang harus teman-teman share, mana yang tidak perlu di-share. Jangan semuanya demi like, demi follower, demi subscribe, semuanya diposting. Hati-hati ya, mulai difilter. Nah kemudian ada satu lagi nih, satu kategori lagi yang memiliki data kita. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Yes, yang kelima yang tidak tertulis di sini, ada yang namanya provider seluler. Bayangin, kalian menggunakan smartphone, melakukan aktivitas-aktivitas kalian kayak transfer lewat e-banking, login ke sosial media, kemudian juga ngirim SMS, ngirim WhatsApp dan seterusnya. Itu kan pasti melalui ISP atau bukan ISP ya, namanya itu provider seluler lah istilahnya. Nah, posisi provider seluler ini itu sangat menguntungkan banget. Data kalian pun lewat sana, berarti kan bisa saja diintercept oleh mereka. Sekarang, siapa yang bisa menjamin teman-teman di sini bahwa data kalian itu tidak di-record atau tidak di-intercept oleh provider seluler? Nah, ini juga bisa menjadi pertanyaan kita nantinya yang akan kita bahas ya, atau yang kita diskusikan. Sekarang kalau kita bicara dari sisi pencurian data. Nah, pencurian data itu beda kayak pencurian secara fisik ya. Nah, sekarang coba kita komparasi ini. Pencurian secara fisik dengan pencurian data atau datatif. Kalau teman-teman bicara pencurian secara fisik, ya itu kan simple ya. Harus ada korbannya, kita pribadi harus dekat dengan korban, kemudian kita curi, kelar. Tapi beda kayak physical thief ini atau pencurian fisik ini. Pencurian data atau datatif ini, dia itu tidak dibatasi oleh kedekatan kita dengan si korban. Jadi walaupun si korbannya ada di Jakarta, kemudian si pencurinya ada di Bandung, proses terjadinya pencurian itu bisa saja terjadi. Kebayang ya? Nah, artinya apa? Artinya seseorang dari negara manapun itu pasti memiliki risiko kehilangan data yang dicuri oleh si pencuri dari negara yang lain pula. Jangankan satu kota, satu negara, beda negara pun event atau insiden terjadinya pencurian data atau pencurian identitas itu pasti mungkin terjadi. Nah, di sini pasti banyak teman-teman berpikir atau bertanya, Pak, kalau misalkan data kita sudah dicuri oleh orang lain, gimana nasib data kita, Pak? Atau berapa lama data kita bisa kembali? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah selamanya tidak akan pernah kembali. Jadi, bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ya karena kenapa nggak bisa kembali Pak? Ya datanya udah nggak tahu kemana kalau kita bicara dunia internet. Ada mungkin udah tersimpan di server yang ada di Rusia mungkin, yang ada di Jepang, yang ada di US, ada di UK, dan seterusnya. Kita nggak tahu. Makanya teman-teman harus mulai aware nih tentang privacy dari diri teman-teman sendiri.
atau data-data atau informasi yang teman-teman miliki. Ya, jadi kita harus bisa mengukur, karena jangan sampai kejadian ya data kita dicuri oleh orang lain, kemudian juga data kita digunakan untuk merugikan kita sendiri dan seterusnya. Ya, ini sangat serem banget sih kalau kita bicara data thief ini. Nah, supaya kita bisa terhindar atau meminimalisir terjadinya data thief ini, kita akan melihat bagaimana cara atau langkah-langkah untuk memproteksi atau melindungi diri kita atau informasi-informasi pribadi kita atau privasi kita lah istilahnya. Di sini orang atau siapapun ya, orang itu biasanya mendefinisikan privasi itu ya dalam berbagai macam cara. Kita tidak bisa membuat standar, artinya saya privasinya harus seperti ini. Sementara si A privasinya harus sama dengan saya. Kemudian si B juga harus sama dengan saya. Itu nggak bisa, karena privasi itu adalah hak dari masing-masing individu. Contoh misalkan, artis atau selebgram. Mereka bisa open saja tentang privasi mereka. Hari ini jam sekian saya sedang ada di Pantai Kuta Bali. Kemudian saya jam sekian lagi makan ini. Kemudian jam sekian gini dan seterusnya. Oke, itu adalah privasi dia. Ya, cara mereka mendefinisikan privasi bagi mereka sendiri. Nah, tapi beberapa orang itu nggak nyaman. Ya, ada beberapa orang itu lebih memilih menjaga privasi dia masing-masing. Jadi kita nggak bisa saling menyalahkan di sini ya. Bukan untuk saling benar atau salah lah istilahnya. Karena memang privasi itu adalah hak dan juga cara mendefinisikannya tergantung dari orang tersebut. Nah, yang penting adalah kita harus bisa mendefinisikan seberapa besar perlindungan atau proteksi yang harus kita butuhin nih. Nah, ini yang harus bisa kita cari. Kalau udah dapat batas-batas perlindungannya atau proteksinya yang kita butuhin, nah berikutnya kita dapat mengambil langkah-langkah untuk melakukan perlindungan tersebut. Ya, misalkan saya ambil contoh 4 di sini ya. Kalau teman-teman punya perangkat mobile atau smartphone lah misalkan, bisa install anti-malware atau anti-spyware. Ya karena kan lumayan nih. Tools-tools seperti ini kan bisa paling tidak ya mendeteksi lah kalau misalkan ada yang aneh-aneh gitu ya. Walaupun dia nggak 100% bisa mencegah gitu ya, mencegah terjadinya serangan malware ataupun spyware ini. Kemudian setelah itu edukasi diri kita sendiri. Nah, dengan teman-teman belajar keamanan mobile seperti ini, kemudian nonton video-video tentang cyber security, tentang keamanan, ya teman-teman bisa mengedukasi diri kalian sendiri. Nah, setelah itu ingat, sebelum teman-teman mendownload aplikasi, tolong lakukan verifikasi terlebih dahulu. Apakah aplikasi ini legal atau ilegal? Apakah aplikasi ini aman atau tidak aman? Atau apakah aplikasi ini ada malware atau tidak ada malware? Ya paling tidak bisa lakukan verifikasi dulu deh. Ya. Nah, setelah itu ingat, kalau ingin diinstal aplikasi itu ke smartphone kita, baca dulu term and condition-nya atau agreement-nya, persetujuannya. Baca baik-baik, kemudian kalau ada yang minta akses resource yang ada di dalam komputer kita atau mobile kita, baca dulu dengan teliti apa yang diminta oleh mereka atau aplikasi tersebut. Jangan biasakan pilih allow terus gitu ya. Jadi harus berani pencet deny kalau memang itu tidak relevan. Oke, gimana nih? Semakin menarik ya materi-materi di perkuliahan keamanan mobile kita di pertemuan ketiga ini. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sini? Teman-teman sudah belajar atau mengenal dengan season cookies dan juga persistent cookies. Bedanya seperti apa? Kemudian juga teman-teman akan tahu nanti ada beberapa jenis cookies yang merugikan kita. Kemudian teman-teman juga sudah bisa memahami dan mengetahui bahwa yang namanya aplikasi itu tidak selamanya aman. Karena apa? Karena
kadang-kadang ada aplikasi yang disimpan aplikasi lagi. Nah, ini yang kita sebut dengan malicious software atau malware. Nah, terus teman-teman sudah bisa mendefinisikan atau menyebutkan pihak-pihak mana saja yang bisa mengumpulkan data-data pribadi kita. Ya, tadi kan ada 5 ya, ada developer, ada pemerintah, ada retailer atau penjual, ada media sosial atau social networking. Kemudian yang kelima ada provider seluler. Nah, kemudian yang berikutnya, langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk melindungi kita dan perangkat kita, ada 4 langkah tadi yang sudah saya jelaskan. Cukup untuk materi ketiga kita di perkuliahan keamanan informasi ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa di DM melalui Instagram. Atau bisa juga dicatat dan disampaikan ketika kita bertemu di dalam kelas. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.